Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian di sore hari ini di pengantar rekayasa fondasi di pertemuan satu ini. Jadi di mata kuliah rekayasa fondasi, baik kelas TSPA ataupun kelas TSPB, nanti akan diampu oleh saya, yaitu Ibu Pratikarius Putriyanti STMT. Kemudian after UTS akan diampu oleh Profesor Dr. Ing Haryanto Harjasaputra. Oke. Lanjut, adapun di sore hari ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal bagaimana rencana pembelajaran semester kita di dalam satu semester ke depan dan bagaimana mengenai silabus perkuliahan selama perkuliahan dengan saya. Kemudian yang kedua, kita akan langsung masuk ke mata kuliah teknis, yaitu bagaimana sifat-sifat teknis tanah dan batuan itu sendiri. Jadi saya sedikit flashback ke dalam mata kuliah mekanika tanah dan juga kaitannya dengan mata kuliah fondasi. Kemudian yang ketiga, definisi dan tipe fondasi. Yang keempat adalah pertimbangan di dalam memilih perancangan fondasi itu sendiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kita pada sore hari ini, jadi setelah kalian mengikuti pertemuan 1, kalian nanti saya anggap mampu menjelaskan dan membedakan penggunaan berbagai tipe dan jenis fondasi pada konstruksi bangunan dan infrastruktur. Kemudian subcapaian mata kuliah pada sore hari ini adalah bagaimana kalian nanti menjelaskan definisi dan fungsi fondasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan membedakan fondasi dangkal dan fondasi dalam. Kemudian yang ketiga, menjelaskan penggunaan tipe dan jenis fondasi pada konstruksi sederhana. Dan yang terakhir, menjelaskan pertimbangan dalam pemilihan tipe fondasi pada konstruksi sederhana. Berikut adalah materi yang akan saya berikan atau yang akan saya bawakan selama selama setengah semester ke depan, yaitu materi ini saya ampu sebelum UTS. Yaitu yang pertama adalah pengantar rekayasa fondasi itu sendiri di pertemuan pertama pada sore hari ini. Yang kedua adalah penyelidikan tanah. Yang ketiga kapasitas dukung di pertemuan ketiga. Di pertemuan keempat yaitu penurunan pada tanah itu sendiri. Pertemuan kelima adalah pertimbangan di dalam perencanaan fondasi. Pertemuan keenam adalah tipe-tipe fondasi dangkal, fondasi telapak, dan fondasi-fondasi terkait yang sifatnya adalah fondasi dangkal. Kemudian pertemuan 7, saya akan review dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6, serta saya akan mengangkat topik mengenai fondasi rakit. Kontrak kuliah kita selama 1 semester ke depan adalah yang pertama di dalam forum diskusi, ketika saya nyatakan kuliah ini sifatnya asinkronus, maka forum diskusi saya nyatakan sebagai syarat presensi. Kemudian di dalam presensi sendiri, kalian wajib mengikuti setiap pertemuan, karena setiap kehadiran terdapat poin perhitungan. Jadi bagi mahasiswa yang nanti yang terpaksa tidak hadir dalam perkuliahan saya, maka akan saya beri kesempatan untuk mengklaim poin tiap pertemuan itu. Jadi misalkan kalian di pertemuan 3 kalian tidak bisa memiliki perkuliahan. Artinya kalian boleh mengklaim poin asalkan dengan catatan. Yang pertama memberikan surat keterangan dokter apabila kalian sakit. Kemudian yang kedua, surat pernyataan orang tua dan tanda tangan di atas materai apabila kalian ada kegiatan yang memaksa kalian tidak bisa hadir dalam perkuliahan saya. Kemudian di dalam discussion dan summary tersebut, di akhir sesi, pastinya saya akan mengajak kalian memberikan kesimpulan atas apa yang kita pelajari selama satu pertemuan itu dengan redaksi kalian sendiri. Jadi bisa dari saya selaku dosen dan kalian sebagai mahasiswa. Lanjut ke presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Adapun role di dalam perkuliahan saya, setiap 2 minggu sekali nantinya ada kegiatan presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian untuk tugas sendiri, setiap minggu akan ada tugas dengan total bobot 15%. Adapun discussion dan summary diisi pada akhir sesi yang merupakan kesimpulan atas apa yang dipelajari yang tadi saya jelaskan sebelumnya, baik dari saya sendiri ataupun dari kalian sebagai mahasiswa. Untuk peraturan perkuliahan di dalam PTMT itu sendiri, yang pertama datang tepat waktu. Kalian boleh telat maksimal 30 menit. Kemudian menggunakan kemeja atau polo shirt keras. Kemeja polos, polo shirt polos, tidak boleh ada gambar mengandung serat. Kemudian kalian wajib menggunakan sepatu, tidak boleh menggunakan sepatu serat. Berikut buku referensi yang saya gunakan selama
setengah semester ke depan adalah yang pertama analisis perancangan fondasi bagian 1, pengarangnya adalah Hari Kristadi Hardianto UGM. Kemudian yang kedua adalah Foundation Analysis and Design by Joseph Emaulus McGraw-Hill. Kemudian standar peraturan SNI seperti SNI gedung yaitu SNI 847 2019 serta peraturan lain yang sejenis. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Baik, kita sedikit masuk ke materi. Secara umum, jenis-jenis bangunan sipil untuk kalian yang sudah mencapai semester ini, kalian pastinya sudah mengenal namanya gedung bertingkat. Intinya kalian sudah mengenal rumah atau lower rise, kemudian jembatan, pelabuhan, bandara, bendung, bendungan, terowongan. Nah, jembatan seperti ini secara animasinya, kemudian di bangunan, kemudian di tunnel atau terowongan, kemudian ini ada pelabuhan. Sedangkan kalau kita bicara struktur bangunan, kalau tadi kan jenis bangunan, bedakan. Kalau struktur bangunan itu hanya ada dua macam, yaitu struktur atas yang di sini dan struktur bawah. Struktur bawah itu bisa berupa fondasi, bisa berupa bukan fondasi. Sedikit merefleksi di dalam mata kuliah yang menjadi prasyarat rekayasa fondasi, yaitu mekanika tanah, sifat-sifat teknis tanah dan batuan. Tanah sendiri merupakan campuran butiran-butiran mineral dengan atau tanpa kandungan bahan organik. Nah, tanah tersebut sebetulnya mudah dipisah. Jadi, mudah dipisah dengan cara apa? Kita pisahkan satu sama lain dengan kocokan air. Kemudian, tanah di alam sendiri, tanah itu berasal dari pelapukan batuan. Ya, prosesnya dapat secara fisik ataupun secara kimia. Sifat-sifat teknis tanah kecuali dipengaruhi oleh sifat batuan hidup yang menjadi penyebab terjadinya pelapukan batuan tersebut. Jadi kalau misalkan kalian hierarkinya kalian tahu bahwa tanah itu ada di kesadaran kita, sebetulnya istilah-istilah seperti kerikil, pasir, tanau, dan lempung itu sering kali dipergunakan di dalam teknik sipil. Tujuannya untuk apa? Untuk membedakan jenis tanah. Jadi pada kondisi alam sendiri, tanah itu terdiri dari dua atau lebih campuran jenis-jenisnya. Material campurannya kemudian dipakai sebagai tambahan di belakang material untuk utamanya. Nah, contoh misalkan pasir berlempung. Artinya pasir yang mengandung lempung. Dengan material utamanya adalah pastinya pasir. Lempung berlanau adalah lempung yang mengandung lanau. Kemudian dengan material utamanya adalah lempung dan seterusnya. Lanjut ke identifikasi tanah. Nah, identifikasi tanah ini, jadi tanah itu sebetulnya berupa butiran kasar. Jadi butiran kasar bisa kita identifikasikan berdasarkan ukuran butiran. Nah, kalau misalkan tergantung klasifikasi yang ditentukan atau digunakan, apabila kita menggunakan MIT nomenclature, artinya butiran-butiran yang berdiameter lebih dari 2 mm diklasifikasikan nantinya sebagai kerikil, gitu ya. Jika butiran dapat dilihat oleh mata, tetapi ukurannya kurang dari 2 mm, maka kita sebut dengan pasir. Karena pasir sendiri disebut juga pasir kasar, gitu ya. Jika diameter butiran antara 2 sampai dengan 0,6 mm. Sedangkan pasir sedang, jika diameternya antara 0,6 sampai dengan 0,2 mm. Dan kita katakan pasir halus bila diameternya antara 0,2 sampai dengan 0,06 mm. Dalam ASTM D2487 sendiri, pembagian butiran tanah bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi di sini ada kobel. Kobel itu partikel-partikel batuan yang lolos saringan 12 inch. Jadi biasanya tertinggal di saringan 3 inch atau 75 mili. Untuk saringan dengan luban bujung sangkar, standarnya Amerika. Kemudian ada lagi boulder. Boulder itu partikel-partikel batuan yang tidak lolos saringan 12 inch. 12 inch itu kurang lebih 300 mm. Jadi untuk saringan
dengan lubang bujur sangkar. Kemudian lanjut kerikil. Partikel-partikel batuan yang lolos saringan 3 inch dan tertahan di saringan nomor 4. Nomor 4 itu setara 4,75 mm. Kemudian lanjut pasir. Nah, pasir itu partikel-partikel batuan yang lolos saringan nomor 4 dan tertahan di saringan nomor 200 atau 0,075 mm. Dan pembagian pasir sendiri ada pasir kasar. Nah, kalau pasir kasar, butirannya lolos saringan nomor 4 atau 4,75 mm dan tertahan dalam saringan nomor 10 atau 2 mm. Kemudian yang kedua, pasir sedang. Pasir sedang sendiri, butirannya lolos saringan nomor 10 atau setara 2 mm dan tertahan dalam saringan nomor 40 atau setara 0,425 mm. Terakhir adalah pasir halus. Pasir halus sendiri harus lolos saringan nomor 40 atau setara 0,425 mm, tapi tertahan di saringan nomor 200 atau setara 0,075 mm. Selanjutnya adalah lalau. Lalau sendiri adalah tanah yang butiran lolos saringan yang nomor 200 atau setara yang tadi di 0,075 mm. Untuk klasifikasi sendiri, lalau adalah tanah berbutir halus atau fraksi halus dari tanah dengan indeks plasisitas kurang dari 4. Atau jika kita plot dengan grafik plasisitas dalam kalian mempelajari waktu itu adalah mekanika tanah, maka letakkan di bawah garis miring yang memisahkan antara lalau dan lempung itu sendiri. Nah, lalau anorganik itu bedanya dengan lalau adalah kalau lalau anorganik itu tanahnya berbutir halus, tapi masih terdiri dari fraksi-fraksi tanah yang mikroskopis yang mengembangkan plastisitas dan kohesi. Plastisitas sendiri nantinya menjadi kecil jika terdapat kandungan butiran halus dan bulat kuat yang disebut nantinya tepung batu. Jadi lanau yang lebih plastis sendiri banyak butiran dan serpihan nantinya disebut lanau plastis seperti itu ya. Yang terakhir adalah lempung. Lempung berupa tanah berbutir halus yang lolos saringan nomor 200 atau 0,075 mm yang memiliki sifat plastis di dalam kisaran kadar air tertentu. Jadi butiran lempung ini lebih halus sebetulnya daripada lanau. Kenapa? Karena merupakan kumpulan butiran mineral kristalin yang sifatnya mikroskopis dan terbentuk dari serpian-serpian atau plat-plat. Material resi lempung ini sifatnya lebih plastis, kohesif, dan mempunyai kemampuan yang nantinya menyerap ion-ion. Sifat-sifat itulah sangat dipengaruhi oleh kandungan air di dalam tanah. Kita lanjut sedikit berhitung ya. Sini ada komponen tanah. Kalau kalian dulu belajar mekanika tanah, di sini ada komponen berat, yang sebelah kanan adalah komponen volume. Nah, ini juga ini komponen berat, komponen volume. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, di sini ada udara, air, butiran. Nah, udara berat sendiri dinyatakan notasinya dalam WA. Kalau air, WW. Kemudian kalau butiran adalah WS. WS itu artinya berat solid ya. Kalau W itu artinya water. Sedangkan A ini adalah air atau udara. Gitu. Itu pula volume. Volume ada VA. VA itu volume udara atau volume air. Kemudian VW volume water atau volume air. VS adalah volume butiran padat atau volume solid seperti itu. Sedangkan VV volume rongga pori itu sama dengan volume udara ditambah volume air. Sedangkan volume total adalah jumlah volume VV tadi, rongga pori, ditambah volume solid atau VS seperti itu. Nah, kalau misalkan yang komponen yang sebelah kiri ini menyangkut angka pori dan porositas. Angka pori E didefinisikan sebagai angka pori sama dengan volume rongga pori dibagi dengan volume solid. Gitu. Sedangkan porositas, di mana angka porinya ini sama dengan volume rongga pori dibagi dengan volume. Volume itu volume total. Nah, hubungan antara angka pori dan nilai porositas adalah di mana nilai angka pori ini sama dengan angka pori dibagi 1 ditambah angka pori.
dibagi. Kemudian N itu sendiri, nilai N total dari porositas dibagi 1 dikurangi angka pori. Gitu. Nanti lebih jelasnya kita akan coba kerjakan di dalam contoh soal. Lanjut ke kadar air. Jadi kadar air dalam tanah dinyatakan dalam satuan W atau water, di mana berat water dibagi berat solid atau WW dibagi WS dikali 100%. Kemudian berat volume kering. Jadi berat volume kering dinyatakan notasinya adalah gamma D. Gamma D sama dengan berat solid atau WS dibagi dengan volume. Nah, berat volume basah atau gamma B sama dengan berat solid ditambah berat air ditambah berat udara dibagi total volume sama dengan berat solid ditambah berat air. Kenapa? Karena berat udara dianggap 0. Makanya kan semua bedah akhirnya apa? Akhirnya melayang. Nah, berat volume butiran padat sendiri atau gamma S sama dengan berat solid dibagi dengan volume solid dikali dengan tadi gamma S nih, gamma S. Kemudian berat jenis atau berat spesifik mohon maaf, ada kesalahan sebentar. Nah, ini tidak dikali gamma S ya, tiba-tiba dia ada kesalahan. Seharusnya tidak dikalikan dengan gamma S. Nah, gamma S ini kita akan cari sebentar. Saya akan coret ya, supaya kalian tahu. Nah, jadi berat volume butiran padat seharusnya gamma S sama dengan berat solid dibagi dengan volume solid, di mana berat jenis atau berat spesifik dinyatakan notasinya adalah specific gravity atau GS. GS sama dengan berat volume butiran padat dibagi dengan berat WW itu water, berarti berat volume air. Nah, sedangkan W itu W total sama dengan W solid ditambah W air ditambah W di udara. Sehingga kita nyatakan WS ditambah WW. Nah, WS itu tadi butiran padat, WA itu berat udara karena dianggap 0. Sedangkan gamma W adalah berat volume air. Kemudian setelah ini semua, kita mencari namanya derajat kejenuhan atau notasinya S. Perbandingan volume air atau VW dengan volume rongga pori tanah atau VV. Atau kita nyatakan derajat kejenuhan S sama dengan volume air dibagi volume pori tanah. Volume rongga pori tanah dikali 100%. Jadi hubungan antara air, kemudian spesifik gravity, dan juga angka pori adalah derajat kejenuhan sama dengan air, jadi berat air tadi dikali spesifik gravity dibagi dengan angka pori. Nah, jika air itu dalam keadaan jenuh atau angka kejenuhannya itu sama dengan 1, maka berlaku yang tadi, yang W yang di sini ya. W yang di sini ya, W total ini sama dengan dikalikan dengan spesifik gravity atau berat jenis. Jadi dari persamaan di atas ini, maka kita bisa nyatakan berat volume basah sama dengan spesifik gravity dikalikan dengan berat volume air atau gamma W dikalikan 1 ditambah W total dibagi 1 ditambah angka pori. Nah, ini adalah hubungan antara derajat kejenuhan, berat jenis, dan volume air. Nah, lanjut ke berat volume basah, nantinya dinyatakan di dalam hubungannya berat volume kering dan kadar air, di mana berat volume basah atau gamma B sama dengan berat volume kering atau gamma D 1 ditambah W total. Nah, sedangkan hubungan antara berat volume basah atau gamma B, kemudian nilai N itu sendiri, N apa? Ingat, N itu porositas. Nah, porositas dan spesifik gravity dan W total adalah gamma B sama dengan spesifik gravity dikali berat volume air dikali 1 dikurangi porositas
dikali 1 ditambah W total. Sedangkan berat volume jenuh di mana derajat kejenuhan sama dengan 1. Jadi kondisi ini S harus sama dengan 1. Di mana nanti gamma SAT atau berat volume jenuh sama dengan berat volume air atau gamma W dikali spesifik gravity ditambah yang ini tadi E itu adalah angka pori, gitu. Angka pori dibagi 1 ditambah angka pori. Artinya akan menghasilkan berat volume kering di dalam pekerjaan lapangan kita sebut dengan kepadatan. Jadi kalau kalian begitu kepadatan itu sama dengan gamma D sama dengan spesifik gravity dikalikan volume air, berat volume air dibagi 1 ditambah angka pori. Jadi dari persamaan yang 9 ini, apabila nanti W totalnya itu sama dengan 0, maka kita nyatakan berat volume keringnya sama dengan spesifik gravity dikalikan dengan berat volume air dikali 1 dikurangi dengan porositas. Jadi bila tanah terendam air, berat volume apung atau kita bilang buoyant unit weight, atau berat volume efektif atau YA. Gamma aksen dinyatakan dengan gamma aksen sama dengan berat volume jenuh atau gamma saturated ya. Saat itu saturated dikurangi berat volume air. Sedangkan berat volume air atau gamma W sama dengan 1 ton per meter kubik. Yang artinya 9,81 kilonewton per meter kubik. Nah, kita bisa nyatakan pula di dalam gamma gamma aksen sama dengan spesifik gravity dikurang 1 dikali berat volume air dibagi 1 ditambah angka pori, atau kita nyatakan gamma aksen ini ingat itu adalah berat volume efektif sama dengan 1 dikurangi porositas dikali spesifik gravity dikurangi 1 dikali berat volume air, sehingga nantinya kita akan mendapatkan relative density atau kerapatan relatif, atau notasinya adalah DR, yang umumnya dipakai untuk menunjukkan tingkat kepadatan tanah berbutir kasar di lapangan yang dinyatakan dalam persamaan DR itu sendiri sama dengan angka pori maksimum dikurangi angka pori dibagi angka pori maksimum dikurangi angka pori minimum, seperti itu. Pada tanah dan pasir kerapatan relatif digunakan untuk menyatakan hubungan antara angka pori nyata dengan batas maksimum dari angka porinya. Di mana yang tadi kita lihat adalah berat volume kering maksimum sama dengan spesifik gravity dikalikan berat volume air dibagi 1 ditambah angka pori minimum, sedangkan berat volume kering maksimum sendiri itu sendiri adalah spesifik gravity dikalikan berat volume air dibagi 1 plus angka pori maksimum. Ini sepertinya minimum ya, ini maksimum juga, jadi bisa menggunakan E minimum ataupun E maksimum. Nah, dari persamaan tadi kita bisa tentukan bahwasanya relative density atau DR sama dengan berat volume kering atau gamma D maksimum dibagi berat volume kering. Kemudian berat volume kering dikurangi berat volume kering minimum dibagi berat volume kering maksimum dikurangi berat volume kering minimum. Dengan berat volume kering maksimum dan berat volume kering minimum berturut-turut adalah berat volume kering maksimum dan minimum pada tanah yang ditinjau. Sedangkan kerapatan relatif biasanya ditentukan di dalam persentase, sehingga nanti FC dinyatakan dalam persentase berat volume kering atau gamma D sama dengan berat volume kering maksimum. Jangan lupa dikalikan 100%. Kita masuk ke contoh soal 1. Jadi diketahui suatu contoh tanah memiliki berat 17,75 gram dan volume 10,55 mili. Setelah contoh tanah ini dikeringkan dalam oven selama 24 jam, beratnya itu ternyata berkurang ini dari 17,75 gram menjadi 15,2 gram. Kemudian jika spesifik gravity-nya itu dinyatakan nilainya 2,7, maka yang ditanyakan yang pertama kadar air sebelum dikeringkan atau kadar W total. Kemudian yang kedua berat volume basah atau gamma B.
Yang ketiga, berat volume kering atau gamma D. Kemudian yang terakhir adalah derajat kejenuhan es sebelum dikeringkan. Kita selesaikan dulu. Yang pertama adalah kadar air sebelum dikeringkan. Nah, kalau tadi kita lihat W sama dengan berat air dibagi dengan berat solid kali 100%. Nah, beratnya berapa jadi? Ada yang tahu? Kita lihat tadi kan berat awalnya 17,75. Kita masukin 17,75. Nah, setelah dikeringkan di oven jadi 15,2. Berarti kurangin 15,2. Nah, kemudian kita bagi. Kita bagi ya. Kita bagi W solidnya berapa? Nah, W solid itu adalah W ketika tanah dalam keadaan kering. Itu berarti 15,2. Maka totalnya adalah 16, jangan lupa dikalikan 100% ya. Nah, ini nanti kita hasilkan 16,7%. Nah, kemudian yang kedua kita tanya apa? Berat volume basah atau gamma B. Gamma B ini sendiri adalah berat volume kering atau W solid ditambah berat air ditambah berat udara dibagi dengan volume total sama dengan WS ditambah WW. Nah, WS sendiri berapa? WS kan 15,2. Nah, kita lihat. Nah, 15,2. Kemudian sama B, WS ditambah WW. Sebentar. Ini yang salah. Kita cari adalah berat di lapangan. Berarti ya rumusnya begini. Ini aja WB dibagi dengan P seperti itu. Nah, ini berarti kalau kita lihat tadi W di lapangannya 17,75, kemudian dibagi dengan volume total. Nah, volume total itu berapa tadi? Volume rumusnya apa? Volume PV atau volume rongga pori ditambah VSR. Kita lihat. Nah, ini kan volumenya itu 10,55. Artinya di sini volumenya langsung 10,55. Nah, kalau dibagi hasilnya berapa?
Ada yang tahu? 1,68, Bu. Oke, 1,8. Satuannya gram ya. Gram per sentimeter kubik. Nah, kalau berat volume kering, gamma B-nya berapa? Yang atas ya, 1,68. Kemudian dibagi 1 ditambah W-nya itu yang tadi. Yang 16,7%. Berarti kan 16,7 dibagi 100. Berarti 0,167 itu ya. Nah, berarti gamma D-nya berapa? Ada yang baca gitu? 1,44 1,44. Satuannya gram. gram per sentimeter kubik ya. Oke, terus kemudian yang kedua, bentar ya. Derajat kejenuhan sebelum dikeringkan. Jadi volume air awal 9,81 kiloliter per meter kubik itu sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Nah, PW-nya sendiri kadar air sebelum dikeringkan dikali dengan berat solid dikali 1 per W. Berarti gimana nih misalnya? Berarti sama dengan kita masukkan ya tadi 0,167 dikali 15,2 yang tadi dikali 1. Nah ini kan 1 ya, gamma W-nya 1/1. Jadi kalau kita hitung nanti hasilnya adalah 2,54 cm kubik. Kemudian volume berat benda padat sendiri adalah Vs solid dibagi dengan berat solid dibagi gravity spesifiknya, kemudian dikali dengan volume air awal. Berarti artinya kita masukkan di 15,2 dibagi spesifik gravity tadi berapa? 2,7. 2,7 dikalikan 1. Nah, hasilnya berapa? Coba boleh bantu hitung. 5,629. 5,629. Nah, satuannya apa? Satuannya cm kubik ya. Nah, habis itu PW ini ditambah VS gitu ya. Berarti sama dengan 2,54 ditambah 5, kita jadikan 2 angka 63. Berarti hasilnya berapa? Ini jangan lupa satuan ya. Satuannya cm pangkat 3. Jadi hasilnya berapa? Ada yang bisa bantu saya? 8,17 Ya, 8,17 cm pangkat 3. Kemudian kita masukkan volume rongga udaranya. V-nya tadi berapa? V-nya tadi kan 10,55. 10,55. Kurang PW-nya berapa? PW-nya 2,54 ditambah 5,63. Jadi hasilnya berapa? 2,38 Oke, 2,38. Satuannya cm pangkat 3 ya. Nah, derajat kejenuhan sendiri sama dengan 8,17 cm pangkat 3 dibagi 2,54. Ada yang salah? Oh, ada. Harusnya nilainya 2,54 cm pangkat 3 dibagi 2,54 cm pangkat 3 tambah
PA-nya tadi 2,38 cm pangkat 3. Jadi hasilnya berapa? Derajat penjenuhnya 0,52. 0,52. Atau kalau dalam persen 52%. Ini ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang contoh soal 2. Nah, diketahui lapisan tanah beserta nilai N, GS, W seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Nah, tabel 1 ini ya, di mana kalau kita ini tanah ya. Tanah ini memiliki data sebagai berikut. Nah, yang diminta adalah gambar diagram tegangan yang menggambar distribusi tegangan ke dalam tiap-tiap lapisan tanah. Bila muka air tanah terletak kedalaman 11 meter, lapisan lempung di atas muka air dianggap tidak jenuh. Nah, terus kemudian yang kedua, gambarkan diagram tegangan apabila muka air tanah terletak 2 meter ya, 2 meter di bawah permukaan. Nah, kemudian kita hitung dulu nih. Yang pertama berat volume basah ya, berat volume. Di mana gamma B sama dengan spesifik gravity dikalikan dengan berat volume air 1 dikurangi porositas dikali 1 ditambah berat totalnya. Berarti kalau misalkan kita ini, berarti kita akan kerjakan seperti ini. Misalkan nih ya, tanah 1 gamma B-nya berapa. Nanti berat volume apinya juga tulis seperti itu. Jadi kita kerjakan. Kita ada tanah 1, tanah 2, tanah 3. Tanah 1. Tanah 1 spesifik gravity-nya ini ya 2,7 dikali. Nah, waternya tadi itu udah pasti 9,81. Tapi ingat kalau 9,81 itu satuannya kilonewton per meter kubik. Nah, ini jangan lupa satuan kilonewton per meter kubik. Nah, ya. Terus kemudian dikali berapa? Nah, dikali sebentar, ada yang salah. Ini harusnya 0,35. Kali berapa? Ini kan 1 min N. Porositasnya berapa yang pertama? 0,35. Nah, terus yang kedua, 1 ditambah W-nya berapa? Dengan persen. Hati-hati ya, kalau misalkan dalam persen berarti 0,05. Ini hasilnya berapa? Ada yang udah hitung? 18,08, Bu. 18,08. 0,08. Satuannya kilonewton ya, kilonewton per meter kubik. Kemudian kita masuk ke tanah 2. Nah, tanah 2. Tanah 2 berapa? Tahu nggak kenapa berat volume apungnya
Yang tanah 1 tidak ada. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kenapa? Karena dia di lapisan atas, jadi tidak ada berat volume apung seperti itu. Jadi kalau kalian mau ngecek silakan, nggak apa-apa. Nah, ini tanah 2 ada gamma B. Tadi gamma B ya. Gamma B seperti itu. Indra jauh ini. Kenapa? Nah, ini GS-nya berapa? 2,73 dikali 9,81 kilonewton per meter kubik. Nah, ini 1 min 0,38. Nah, terus kemudian yang kedua 1 ditambah 0,18. Hati-hati di persentase ya. Berarti hasilnya berapa? Jam berapa? Dia udah dapat? Ada yang udah dapat belum? 19,59, Bu. 19,59. Satuannya kiloliter per kubik. Terus kemudian gamma aksennya ada. Berarti 1 min 0,38 ini 2,73 min 1. Nah, dikali gamma W 9,81. Maka hasilnya berapa? Benar nggak hasilnya sendiri? 10,4 kiloliter per meter kubik. Benar nggak? Kemudian kita cari tanah 3. Tanah 3 itu ada gamma B. Gamma B-nya itu, kalau kita lihat di sini, biasanya 2,74 dikali 9,81 kiloliter per meter kubik. Kemudian dikali 1 min 0,42 dikali 1 ditambah weight-nya itu 0,20. Maka nanti kita dapatkan hasilnya adalah 19,80 kiloliter per meter kubik. Ya. Ibu, saya dapatnya yang atas itu 10,52, Bu. 10,52. Yang atasnya tanah 3 itu yang 10,4 itu, Bu. Oh, ini salah berarti saya. Harusnya Iya, 10,52. iya, Bu. Oke, makasih ya Haikal. Iya, Bu. Oke, terus gamma aksennya 1 min 0,42. Ini substitut sini ya 2,74 kurang
Dikurang berapa? Oh, dikurang 1. Kurang 1. Dikali 9,81. Maka hasilnya berapa ini? Ini bukan hasilnya ya? Nah, apakah sama dengan saya? 9,9. Oh, 9,9. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lihat pertanyaan nomor 1. Yang diminta gambarkan diagram tegangan yang menggambarkan distribusi tegangan dalam tiap-tiap lapisan tanah. Apabila muka airnya itu letaknya 11 meter dan lapisan lempung ya di atas muka air tanah dianggap tidak jenuh. Ini juga ada, artinya tidak ada pengaruh dari lapisan lempung itu sendiri. Kita buat air. Air contoh hmm, 11 meter. Sebentar ya. Oke, pada 11 meter sini kita buat kedalaman ya. Kedalaman. Jadi kalau kita lihat tabel sini. Kedalaman kan 2, terus habis itu 6, terus habis itu dia mintanya 11, baru 13 gitu ya. Berarti kedalaman tuh satuannya meter. Nanti kita masukkan 2, terus habis itu 6 ya. 6, terus dia minta kan ada 11, terus baru 13. Ini adalah sigma gamma Z. Satuannya apa? Satuannya juga sama, kilonewton per meter kubik. Nah, ini kita bikin tabel di sini. Kurang lebih seperti ini. Maaf ya kalau garisnya kurang lurus. Nah, terus kalau, oh iya, saya ketinggalan, itu ada 0 ya. 0 itu artinya di atas ya. Berarti 0, 2, 6, 11, terakhir 13. Nah, kalau 0 berarti gamma Z-nya 0. Nah, kalau misalkan 2, tadi kan gamma B ya. Ingat gamma B 18,08. Berarti 18,08. Kemudian kita kalikan dengan kedalamannya. Kedalamannya berapa? 2.
Kemudian 6. 6 itu tadi hasilnya berapa tuh? $18,02 dikali 2 berapa ya? Ada yang bisa bantu saya? Hasilnya berapa? 36,16 Bu. 36,16. Nah, ini kemudian selanjutnya di sini 36,16. Kan saya tulis tahu. Dari tadi hitungan yang kita kerjakan di muka air yang kedalaman 11 meter dan muka air tanah kedalaman 2 meter, kemudian kita buat grafiknya kayak gitu. Kita buat nilai-nilai tegangan di dalam dua kondisi muka air yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita gambar terlebih dahulu, yaitu di ya seperti ini ya. Jadi kalau tanah bentuknya seperti ini. Ini 0, ya. 0,1 meter. Terus kemudian kita buat 2 meter, 2,0 meter. Terus kemudian kita buat lagi kurang lebih di sini. Di sini 6,0 meter. Nah, ini saya kasih itu ya, kasih rotasi. Lebih seperti itu. Nah, terus kemudian habis 6 meter, berapa meter tadi? 11 meter ya. 11 meter berarti kan lebih panjang. Lebih seperti ini. 11. Ini misalkan saya kasih hasilnya seperti ini. Terus habis itu 13. Nah, 11 sama 13 kan sebetulnya kan jenis tanahnya sama. Dia tipe tanah 3. Jadi rotasinya pun hasilnya pun sama. Hanya kedalamannya saja. Jadi kita bisa tulis ini tanah 1. Kemudian ini tanah 2. Ini adalah tanah 3. Terus kita gambar gitu ya. Kita gambar. Saya color yang beda. Hijau deh biar better. Nah, kita gambar. Jadi kalau gambar tanah itu kita garis dulu ya. Cok di. Kurang lebih anggap aja lurus ya. Nah, terus habis itu kondisinya yang pertama muka air tanahnya di mana gitu kan ya. Nah, muka air tanahnya itu kondisinya di 11 meter yang pertama. Sini ya. Ini adalah muka air. Ini kondisi yang A nih. Nah, kalau kondisi A muka air tanahnya di 11 meter, artinya apa? Dia tahu nggak? Artinya ketika di bawah sini, ini ya, ketika di bawah ini baru ketemu muka air tanah, itu artinya. Bagaimana dengan bentuk hidupnya, bentuk tegangannya, ini kan tadi hasilnya 36,2, kita tarik 36,2 misalkan di sini. Kemudian yang kedua 114 kurang lebih di sini. Nah, kemudian yang itu 213 berarti kan lebih panjang seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah 233 itu jalurnya. Kemudian kita tarik garis
Sini untuk kondisi A. Kita copy dan save dulu. Saya copy. Muat soalnya. Nah, ini kondisi nah, ini yang tadi 36,16. Nah, ini 114,52. Nah, yang ini 213. Ini 233,32. Silakan ya. Sekarang coba kita gambar yang satu lagi kondisi B. Kondisi B, sini adalah ketemu muka air tanah nih. T. Ini kondisi B. Nah, nilainya berapa? Di sini 36,16. Tuh, dia muncul dengan hilang dia. Oke, ya. Nah, ini muka MAT-nya. Oke. Kita coba gambar. Ini 36,16. Habis itu, yang bawahnya lagi 78,24. Oke, kurang lebih di sini. Habis itu, 127 di posisi habis itu 147. Jadi kita tulis juga 36 warna itu yang ini 78,24. Habis itu yang sini 127,74. Terus yang ini 147,54. Ini adalah kondisi B. Oke, berikut adalah nilai-nilai dan gambar tegangannya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Izin mau nanya dong, Bu. Silakan, Wildan. Yang muka air tanah yang A sama B itu kan sama-sama dicari muka air tanah, cuman beda kedalaman. Cuman kalau yang A, kok itu pakai volume basah, terus kalau yang B pakai volume apung. Itu kenapa ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus, Wildan. Nah, kita lihat. Ya, dia suka layar-layar sendiri, Wildan. Pertanyaan yang bagus, jadi kenapa dia menggunakan yang satu volume basah, yang satu volume apung, gitu ya. Kita lihat. Yang satu kan muka air tanahnya di kedalaman 2 meter. Yang satu di kedalaman 11 meter. Kita lihat. Nah, kalau misalkan dia posisinya adalah volume basah itu artinya apa? Volume basah itu artinya apabila tanah tersebut berada di kedalaman antara. Jadi misalkan muka air tanah logikanya gini. Muka air tanahnya di kedalaman 2 meter ya yang pertama ya. Nah, 2 meter kenapa pakai volume apung gitu ya. 2 meter kan posisinya di atas sini ya. Artinya kan di atas sini ya. Di atas sini. Sorry, sini ya. Nah, sedangkan yang di bawah kan 11 meter itu antara apa? 11 meter kan antara 6 sampai 13, benar nggak? 6 dan 13. Otomatis Iya, Bu.
dia posisinya tanahnya itu basah apa mengapung atau kering. Mengapung itu bukan berarti dia ngapung ya, tapi artinya dia dalam kondisi setengah kering kayak gitu. Berarti kalau misalkan dia di dalam, berarti artinya kondisinya basah dong ya. Makanya kalau yang A itu pakai basah, nah kalau yang B kan posisinya di atas nih. Jadi kan dia antara 0 sampai 2, 2 sampai 6. Dia tidak di tengah-tengah kan. Karena tidak di tengah-tengah, makanya dia pakai volume apung. Dia mengapung di atas sini, di atas lapisannya. Sedangkan kalau ini kan posisinya terendam. Jadi kalau posisi terendam, jadi gambarnya pakai gambar basah. Logika sederhananya seperti itu, Wildan. Oh, baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi geoteknik itu lebih menggunakan sense engineer. Jadi dibilang susah, nggak susah. Dibilang gampang, juga nggak gampang karena aturannya banyak sekali. Tapi kalau misalkan perbedaan geoteknik dengan ilmu lainnya adalah ketika kita tahu rule ya, kita tahu peraturan ya, kita tahu logik ya, maka itu akan sangat mudah untuk kita sebagai engineer yang bergerak di bidang geoteknik. Oke, kita lanjut ya. Di soal yang ketiga ini, misalkan diketahui lapisan tanah pasir di lapangan tebal H-nya itu 3,5 meter. Kerapatan relatif atau DR sama dengan 20%. Kemudian E itu kalau ada yang masih ingat, E adalah angka pori. Angka pori minimumnya adalah 0,39. Sedangkan angka pori maksimumnya adalah 0,95. Setelah dipadatkan, kerapatan relatifnya naik nih menjadi 80%. Asumsinya adalah bila volume dianggap hanya ke arah vertikal, artinya satu dimensi, berapakah penurunan tanah setelah dipadatkan? Nah, kita harus tahu di awal kita sudah tahu bahwa E sama dengan angka pori itu sendiri, E maksimum atau nilai angka pori maksimum dikurang dengan kerapatan relatif atau DR, DR kemudian dikalikan dengan E maksimum, ya, dikurangi E apa? E minimum. Kita harus tahu konsep awalnya dulu seperti itu. Ini adalah mencari nilai angka pori. Nah, kita lihat di kondisi 1. Di kondisi awal, di sini saya akan tulis kondisi awal. DR sama dengan 20% atau kerapatan relatif sama dengan 20%. Kemudian kita bisa tuliskan E1 sama dengan E max dikurangi yang tadi ya di atas ya, DR dikali E max dikurangi E min. Kita masukkan angkanya. Berarti E max-nya tadi 0,92. DR-nya berapa? 20%. 20% berarti 0,2. Nah, E max-nya 0,92. E min-nya berapa? E min-nya 0,39. Silakan salah satu bantu saya menghitung. Berarti berapa hasilnya? Ya, ada yang bisa bantu saya? 0,814, Bu. 0,814. 814. Saya 2 angka aja ya, 0,81 gitu ya.
Kemudian saya akan tulis kondisi 2. Kondisi 2 tadi kita apain? Kita padatkan kan? Berarti setelah dipadatkan. Setelah dipadatkan, saya akan gambar ilustrasinya. Ini kan yang pertama kali ya, ini rongga. Kita sudah dapat rongga yang di kondisi awal. Rongga itu apa? Berupa angka Fori. Kemudian di butiran, butiran itu kan titik-titik gitu ya. Butiran itu tadi satu dimensi ya, berarti V S sama dengan satu dimensi kan. Nah, ini total adalah tinggi H. Nah, kemudian kita juga tahu adalah delta H-nya. Delta H ini dapat dari mana? Nah, delta H itu dapat dari sini. Jika sudah dipadatkan, artinya rongganya jadi kecil. Nah, perbedaan rongga ini namanya adalah delta H. Ini rongga, ini butiran, ini adalah E2. Nah, ini tadi VS sama dengan satu satuan. Nah, jika VS yang satu satuan, maka E sama dengan volume dibagi volume solid. Itu sama dengan 1 dibagi 1 atau sama dengan PV kayak gitu ya. Nah, jadi artinya volume rongga volume rongga pori, bukan pori ya. Pori itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita lihat dari gambar yang tadi, delta H sama dengan terhadap H ya, delta H per H berarti kita lihat E1 dikurangi E2 kan lebih kecil ya, lebih kecil. Kemudian dibagi dengan 1 tambah E1. 1 itu satu ini ya, satu satuan ya. Kemudian kita masukkan tadi 0,81 ya, E1-nya kurangi. Nah, kita lihat di sini 0,81, kemudian kita kurangi E2. E2-nya berapa? Ada yang tahu? E2-nya kita cari dulu. Jadi E2 sama dengan yang tadi E maksimum 0,92 dikurangi kerapatan relatifnya kan berapa? 0,8 ya. Kenapa? Karena DR-nya jadi 80%. Jadi saya nggak tulis rumus lagi ya. Ini 0,80 biar nggak kalian bingung. Kemudian dikali 0,92 E maksimum dikurangi E minimum 0,39. Berarti hasilnya berapa? Bisa bantu saya? .5 ya. 0, sini kurangin 0,5 nih. Kemudian dibagi 1 ditambah E1. E1 berapa? 0,81. Maka kita dapat delta H per H-nya adalah 0,17. Sekarang kita bisa tulis adalah penurunan
di lapangan. Nah, delta H per H sama dengan delta H besar per H besar, gitu ya. Artinya delta H sendiri sama dengan 0,17 dikalikan tinggi totalnya berapa tadi? 3,5 tinggi lapisannya itu ya. Berarti nanti hasilnya adalah 0,6. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut ya. Saya akan simpan dulu, takut hilang. Oke. Sebentar ya, izin. Oke. Kalau kita berbicara tanah itu tidak lepas dari analisis suatu ukuran butiran. Jadi dikatakan batuan jika butirannya itu diameternya lebih dari 3 inch. Dikatakan kerikil apabila butirannya tertahan saringan diameter 2 mm atau saringan nomor 10. Kemudian dikatakan pasir apabila butirannya tertinggal dalam saringan diameter 0,075 atau kita kenal nomor 200. Dikatakan lalau dan lempung apabila butirannya itu lolos saringan nomor 200 atau 0,075 mili. Artinya dia jauh lebih halus daripada pasir seperti itu. Sebenarnya tidak lebih halus ya, tapi butirannya aja ya dia lebih halus daripada pasir gitu ya. Nah, berikut adalah klasifikasi butiran tanah menurut Unified Soil Classification System atau kita kenal peraturannya dikatakan namanya ASTM, MIT, dan International Nomenclature. Nah, di sini akan kelihatan Unified Class System ya, yaitu misalkan tanah kasar, sedang, halus, atau bisa dikatakan pasir, berikut butiran halus, lalau, dan lempung. Nah, ini menurut ASTM, pasir sedang itu antara 2 mili sampai 0,420 mili. Pasir halus 0,420 sampai dengan 0,075 mili. Katakan lalau apabila lebih kecil 0,075 sampai dengan 0,005. Dikatakan lempung apabila lebih kecil lagi 0,005 sampai dengan 0,001 dan lempung kolonial. Begitu cara bacanya ya. Kemudian gambar 2 ini menunjukkan distribusi ukuran butiran. Jadi kalau kita lihat di sini, distribusi ukuran butiran itu sendiri disebut juga ukuran efektif atau effective size, di mana didefinisikan sebagai berat butiran total yang mempunyai diameter butiran lebih kecil. Di sini kita lihat D10 di 0,001 mm. Artinya 10% dari butiran total berdiameter kurang dari 0,001. Nah, D30, D60, nah D30 0,09 mm. Ini masuk ke dalam ada yang gradasi buruk, ada yang gradasi baik. Nah, gradasi baik dan buruknya inilah yang nantinya akan ditentukan di dalam analisis butiran. Nah, kemiringan dan bentuk umum dari kurva yang tadi, distribusi butiran, dinyatakan oleh koefisien keseragaman atau CU. CU itu sendiri singkatannya adalah coefficient of uniformity atau koefisien keseragaman. Dan koefisien gradasi atau koefisien kurva atau koefisiennya notasinya adalah CC. Atau artinya adalah coefficient of curvature. Yang bisa kita lihat di persamaan 18 dan 19. Jadi kalau kita lihat di buku itu bisa kalian lihat di persamaan 119 dan 120 di mana CU sama dengan D60, jadi analisa butiran yang 60 dibagi D10 atau koefisien kurvanya D30 kuadrat sama dengan D60 dikali D10. Pasir sendiri tanah bergradasi baik jika
nilai koefisien kurvatur ya. 1 kurang dari koefisien kurvatur, kurang dari 3, dengan nilai CU-nya lebih dari 4. Sedangkan kerikil sendiri, tanah bergradasi baik jika 1 kurang koefisien kurvatur, kurang dari nilai 3, dengan CU-nya lebih dari 6. Dengan catatan, butiran-butiran itu harus lolos saringan nomor 200 yang akan diuji dengan cara sedimentasi atau hidrometer. Kita flashback sedikit. Jadi kalau kalian waktu itu belajar kuat geser tanah maka kalian kenal adalah tau. Tau dapat dinyatakan dalam persamaan kolom, di mana tau sama dengan C itu artinya kohesi, ditambah sigma dikurangi U, sigma di sini adalah tegangan total, dikurangi tegangan air pori, kemudian tangan theta. Theta itu adalah sudut gesek dalam atau angle of internal friction. Di dalam uji kuat geser tanah itu ada 4 macam, yaitu uji geser langsung atau direct shear test, uji triaksial, uji tekan bebas atau unconfined compression test, dan uji geser kipas atau balik-balik geser atau kita kenal adalah fan shear test. Kemudian saya akan membawa kalian mengenal lebih jauh atau mengenal secara kulit dulu ya tentang definisi dan fungsi pondasi. Jadi pondasi itu pada umumnya merupakan suatu konstruksi yang berfungsi meneruskan beban struktur. Kalau kita lihat meneruskan beban struktur dari beban struktur atas ke dalam tanah dengan daya dukung yang sudah kita hitung sebelumnya. Bagian dasar dari struktur bangunan itu sendiri atau substructure fungsinya apa? Fungsinya untuk mendukung seluruh beban dari bagian atas struktur atau upper structure dan meneruskan beban tersebut ke lapisan tanah yang cukup kuat mendukungnya. Apabila tidak cukup kuat, maka kita hitung dan kita klasifikasikan sehingga kita kenal dengan istilah rekayasa pondasi. Nah, jenis dan tipe pondasi sendiri ada 2. Jadi ada 2 klasifikasi atau 2 jenis, pondasi dangkal dan pondasi dalam. Sedangkan tipenya dan kalau untuk pondasi dangkal itu ada pondasi tapak, pondasi raf, pondasi jalur, dan pondasi setempat. Sedangkan pondasi dalam sendiri tipenya ada pondasi tiang panjang, pondasi morpile, dan pondasi pierce seperti itu. Bagaimana pemilihan pondasi untuk bangunan sederhana? Secara lebih sederhana, saya akan jelaskan ke kalian adalah untuk pondasi tapak atau kita kenal namanya adalah pad foundations, biasanya dipakai untuk mendukung titik beban tunggal pada sebuah bangunan. Tetapi pondasi tapak juga bisa dibangun dalam bentuk bertingkat untuk menopang beban dari kolom yang cukup berat. Sedangkan pondasi jalur sendiri dikenal sebagai pondasi memanjang atau steel foundations. Biasanya digunakan untuk bangunan dengan beban memanjang. Kemudian pondasi rakit atau raft foundation biasanya digunakan untuk menampung beban di area yang luas biar supaya lebih menyebar. Kemudian terakhir pondasi straw pile. Straw pile sendiri merupakan jenis pondasi yang dibuat dengan cara mengebor dan menggali tanah secara manual. Apa yang harus dipertimbangkan di dalam pemilihan pondasi sendiri? Yang pertama, fungsi dari struktur bangunan yang akan dipikul oleh pondasi. Yang kedua, besarnya beban yang ditumpu pondasi dari bangunan atas. Yang ketiga, keadaan tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. Yang keempat, biaya yang lebih ekonomis dari beberapa pondasi yang akan kita pilih, kayak gitu. Pertimbangan-pertimbangan di dalam perancangan pondasi itu sendiri. Langkah-langkah dalam perancangan pondasi. Yang pertama, kalian harus tentukan jumlah beban efektif yang akan ditransfer ke tanah di bawah pondasi. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan bantuan software ETABS, yang kalian cari adalah gaya-gaya yang bekerja di bawah atau kita kenal namanya base shear force. Jadi gaya-gaya aksial yang dikeluarkan oleh sub ataupun ETABS itu biasanya berada di kolom. Jadi ada aksial force. Nah, itulah kalian tentukan jumlah beban efektif ya. Kemudian untuk perancangan tulangan sendiri, kita perlu tentukan besarnya beban mati dan beban hidup, dan beban-beban tersebut harus dikalikan faktor pengalih tertentu atau safety factor menurut peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, kalian tentukan nilai kapasitas dukung izin. PA ini ditentukan dari jenis tanah, kemudian pengetesan tanah, nanti kalian akan dapat nilai kapasitas dukung izin. Detailnya nanti saya akan jelaskan ke kalian di pertemuan ketiga.
Kemudian luas dasar pondasi secara pendekatan ditentukan dari membagi jumlah beban efektif dari kapasitas dukung izin itu sendiri atau PA. Berdasarkan pada tekanan yang terjadi pada dasar pondasi, kita bisa menentukan nih perancangan struktur dari pondasinya. Dengan cara apa? Dengan cara menghitung momen lentur dan gaya-gaya geser yang terjadi pada plat pondasi itu sendiri. Kemudian, bagaimana sih menentukan kapasitas dukung izin? Jadi yang pertama, penentuan kapasitas dukung izin kecuali diperhitungkan terhadap keruntuhan tanah juga harus diperhitungkan terhadap penurunan toleransi. Yang kedua, besarnya kapasitas dukung izin atau KIA tergantung dari sifat-sifat teknis tanah. Nah, nilai C atau kohesi tadi dan nilai sudut geser tanah atau theta, kedalaman, dimensi pondasi, dan besarnya penurunan yang ditoleransikan. Hitungan kapasitas dukung dapat kita lakukan berdasarkan karakteristik kuat geser tanah atau theta yang diperoleh empiris didasarkan pada alat uji tertentu seperti uji SPT, uji kerutut statis atau SODIR, dan lain-lain. Yang keempat, bila hitungan kapasitas dukung tanah atau KIA didasarkan pada karakteristik tanah dasar, kapasitas dukung ultimate atau KIU, untuk dimensi pondasi dan kedalaman tertentu dihitung, kemudian kapasitas dukung izin atau Q ultimate ditentukan dengan membagi kapasitas dukung ultimate sendiri. Jadi di Q izin itu bukan Q ultimate, sorry, Q allowable atau QA ya, atau Q izin biasanya namanya, dengan faktor aman atau safety factor yang sesuai. Jika penurunan ternyata itu lebih dari syarat penurunan yang ditoleransikan, nilai kapasitas dukung harus dikurangi sampai syarat besarnya penurunan terpenuhi. Kemudian pondasi pada tanah pasir. Nah, pondasi pada tanah pasir itu yang pertama, pasir kepadatan sampai padat umumnya mempunyai kapasitas dukung tinggi dan kuat, gesernya tidak begitu dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Namun kuat geser pasir sangat dipengaruhi oleh getaran, misalkan getaran akibat pemajangan tiang atau gempa bumi. Yang kedua, kapasitas dukung pasir dapat diperoleh dengan melalui uji SPT atau SODIR. Nah, pasir halus yang sangat tidak padat atau nilai NSPT, ini dari uji SPT ya, kurang dari sama dengan 5 dan terendam air oleh pengaruh getaran yang kuat gempa mengakibatkan pondasi turun tajam karena adanya liquefaction. Menurut Peck et al. Tahun 1974. Sebentar ya. Lanjutkan. Nah, liquefaction itu sendiri apa sih? Liquefaction itu terjadi akibat naiknya tekanan air pori secara mendadak dalam pasir halus yang terendam air oleh akibat getaran kuat sehingga tegangan efektif dalam tanah menuju ke nol. Hal ini menyebabkan kuat geser tanah atau kapasitas dukung tanah juga menuju nol. Pada kedudukan ini, pasir berubah sifatnya seperti cairan kental atau cairan bubur atau menjadi bubur. Jadi liquefaction ini kalau misalkan kalian nonton film yang ada temanya gurun pasir, nah terus tiba-tiba gurun pasirnya itu berubah menjadi sebuah kayak black hole di pasir gitu, tiba-tiba dia kayak pasir hisap seperti itu. Sebetulnya itu tidak ada monster atau apa, tapi itu terjadi akibat getaran kuat. Jadi tegangan efektif tanahnya itu menuju ke nol, artinya si pasirnya itu seakan menghisap kita ke dimensi lain. Nah, itu adalah proses terjadinya liquefaction. Nah, itu karena naiknya tekanan air pori nih. Nah, itu biasanya terjadi pada pasir-pasir yang halus. Kemudian saat penggalian pondasi, pasir lembab dan pasir yang rekat pada kondisi alamnya dapat kita gali dengan kemiringan tebing yang curam. Bila dasar galian itu masih di atas muka air tanah, akan tetapi pelahan tebing itu harus diberikan bila dasar galian sangat dalam dan sempit. Jadi apabila longsor mendadak dapat terjadi pengeringan atau getaran yang kuat. Nah, ini biasanya kalau di proyek-proyek apartemen itu mereka lebih sekarang tuh, kalau dulu menggunakan cerucuk bambu, kalau sekarang lebih banyak menggunakan sistem geosintetis. Jadi artinya lereng-lereng itu dirawat sedemikian sehingga dia tidak akan runtuh meskipun tidak ada dinding penahan di sekitarnya, seperti itu. Nah, jika muka air tanah itu tinggi untuk proyek besar, maka lebih ekonomis menggunakan pondasi tiang. Pondasi pada tanah lempung. Jadi nilai kapasitas dukung ultimate
Umumnya tidak tergantung pada lebar pondasi, tapi ternyata kapasitas dukungnya yang lebih bertambah besar apabila lebar pondasi ditambah. Kapasitas dukung izin lempung atau kapasitas dukung key allowable pada lempung lunak umumnya lebih ditentukan oleh besarnya penurunan yang terjadi, terutama penurunan tak seragam. Hitungan kapasitas dukung pada tanah lempung dilakukan pada tinjauan analisis tegangan total yang ternyata digunakan kuat geser yang tak terdrainasi atau CU. Dengan kuat geser tanahnya itu atau yang diizinkan atau ultimate itu yang batasan kuat gesernya itu sama dengan 0. Kuat geser tanah yang digunakan dapat diperoleh dari uji triaksial UU dan atau dari uji tekan bebas. Jika lumpur tidak mengandung pasir atau lano, maka nilai bisa diperoleh dari uji geser tipas atau fence shear test di lapangan. Pengujian dilakukan pada tiap-tiap kedalaman 30 cm di sepanjang garis vertikal di bawah dasar pondasi. Lanjut, pondasi tanah lanau atau loose. Jenis tanah ini antara pasir dan lempung adalah lanau atau loose. Loose tidak baik untuk mendukung pondasi bangunan karena tanah ini merupakan lapisan tanah yang ternyata tidak memiliki kohesi. Dengan sedikitnya memiliki kerekatan dengan kadar lempung yang rendah. Informasi awal dan sifat teknis lanau dapat diperoleh dari nilai uji SPT. Jika LSPT-nya itu kurang dari 10, maka lanau akan berubah loose, menurut P. et al. 1974. Jika pondasi pada loose, estimasi penurunan pondasi dapat dilakukan dengan melakukan uji konsolidasi, yaitu dengan interpretasi grafik ELOC P. Bangunan statis yang terletak pada loose baiknya dirancang dengan menempatkan dasar pondasi agak dalam, agar tambahan tekanan tidak begitu besar. Misalkan kita menggunakan pondasi apung seperti itu. Lanjut, pondasi pada tanah organik. Tanah organik seperti tanah yang campurnya sampah atau gembur ya, tipe harusnya tanah gembur, ada resikonya mengalami penurunan yang tinggi, sehingga biasanya tidak digunakan untuk mendukung bangunan. Untuk ini, bangunan itu harus didukung untuk mendukung bangunan. Jadi, supaya bisa didukung oleh pondasi yang baik, kalau misalkan kita terpaksa membangun bangunan di tanah organik, maka kita harus menggunakan pondasi tiang, meskipun itu adalah low rise, yang sampai mencapai tanah keras. Kenapa? Kalau tidak, dia akan bergerak. Jika dapat keraguan, maka kandungan bahan organik harus diuji dulu. Apakah dia organiknya itu akibat pemadatan atau organiknya itu memang berasal dari tanah asli seperti itu. Kemudian pondasi pada tanah dengan kohesi mendekati dengan kuat geser tanahnya. Jadi tanah C kohesi dengan nilai hampir mendekati kuat geser tanah, yaitu tanah yang memiliki komponen kuat geser tanah C dan ternyata dia kuat geser tanahnya lumayan besar. Nah, tanah jenis ini biasanya terdiri dari campuran beberapa jenis tanah. Contoh, lempung berpasir, lempung berpasir kerikil, dan lano berpasir, dan lain-lain. Kemudian pondasi pada tanah timbulan. Kapasitas dukung tanah timbulan itu tergantung dari beberapa macam tanah dan derajat kepadatan. Prinsipnya semakin padat tanah timbulan, maka kapasitas dukung pasti semakin tinggi. Tanah uruk pasir dan kerikil merupakan tanah yang baik untuk mendukung bangunan. Sedangkan lempung yang dipadatkan sembarang, maka kapasitas dukungnya itu akan sangat rendah, terutama di musim hujan, maka kadar air akan mencapai maksimum. Kapasitas dukung timbulan yang dipadatkan ditentukan sebelum dan sesudah bangunan timbulan. Jadi apabila kondisi daya dukung timbulan atau urukan ditentukan sebelum peletakan tanah timbulan, maka diuji di lab itu dipadatkan dulu sekitar 90-100% berat volume kering maksimum dengan alat pemadat standar Proctor. Apabila kapasitas daya dukung timbulan atau urukan ditentukan setelah timbulan selesai dipadatkan, maka timbulan harus dibor dan diuji seperti halnya pengeboran tanah di alam yang digunakan untuk mendukung pondasi bangunan. Lanjut, pondasi pada batu. Hampir semua jenis batu bisa mendukung beban bangunan dengan baik karena memiliki kuat tekan yang tinggi. Namun jika batuan itu merupakan batuan kapur yang berlubang-lubang dan banyak retakan atau batu yang mengandung bidang-bidang patahan, retakan dan pecahan akan membahayakan stabilitas bangunan.
Sekian dan terima kasih penjelasan saya di pertemuan pertama pada sore hari ini hingga menjelang Isya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup sesi pada malam ini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti rekaman ini akan segera saya share. Paling tidak besok pagi saya konversi dulu ke dalam video. Terima kasih atas kehadiran kalian. Nanti update dari PowerPoint juga akan saya share. Apabila ada pertanyaan, langsung bertanya di grup kelas, masing-masing kelas, baik A ataupun B, ataupun di forum diskusi yang sudah saya sediakan di Kolabor. Jadi cukup kalian membuat diskusi baru, dan di situ nanti saya akan menjawab. Sampai di sini saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua.